Penampakan terkini progres proyek sirkuit Mandalika siap gelar final World Superbike 2021. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Progres pembangunan proyek VRTAMIN Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika hampir 100% rampung. Tak lama lagi, sirkuit tersebut akan digunakan untuk final dari rangkaian balapan World Superbike WSBK 2021. Salah satu ajang balap motor bergengsi di dunia pada November mendatang. Untuk saat ini tengah dilakukan pengerjaan bagian pedek dan tribun penonton. Pedek dibangun dengan konstruksi modular sehingga bisa dibongkar pasang. Pedek di sirkuit Mandalika terdiri dari 2 lantai dan memiliki 50 ruangan yang akan digunakan untuk tim-tim yang berlaga di ajang balapan. Setiap ruangan memiliki ukuran lebar 5,24 meter dan panjang 18,34 meter. Pada lantai pertama, pedek akan digunakan untuk para pembalap, teknisi, dan kru. Sedangkan lantai 2 untuk ruang istimewa atau VVIP, media room, sponsor, dan penyedia telekomunikasi. Tribun penonton di sirkuit Mandalika juga dibangun semi permanen sehingga bisa dibongkar pasang. Kapasitas seluruh tribun mencapai 195.700 penonton yang akan tersebar di beberapa titik lokasi. Sementara itu, untuk konstruksi lintasan sudah rampung 100%. Dalam video terlihat pekerja tengah melakukan pengerjaan pedek, tribun penonton, dan pengecatan lintasan sirkuit. Selain itu, tengah dilakukan persiapan pemasangan lampu start dan kamera di setiap tikungan lintasan. Tiket final WSBK 2021 sudah mulai dijual di sejumlah kanal penjualan tiket resmi seperti Xplorin. Tiket apa saja? Tiketmu.com, Tiket.com, dan di antara tiket sejak Sabtu 23 Oktober 2021 hanya dalam 3 hari. Sudah terjual sebanyak 1.500 tiket dari kuota 25.000 tiket yang disediakan. Selain final WSBK 2021, sirkuit Mandalika juga akan menggelar MotoGP Indonesia pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Sirkuit Mandalika persiapkan diri untuk melakukan homologasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pada November 2021, sirkuit Mandalika bakal menggelar 2 ajang balap internasional. Pertama, ada Asia Talent Cup (ATC) di tanggal 13 dan 14 November, kemudian World Superbike WSBK pada tanggal 19 dan 21 November. Secara kesiapan untuk trek bisa dibilang mendekati 100%, tinggal tunggu pengecatan saja. Selain itu, untuk bangunan penunjang sirkuit seperti Medical Center, gedung Race Director, dan pit building sudah dalam tahap finishing. Rencananya, sebelum ATC dimulai akan dilakukan terlebih dahulu homologasi. Dan Dilato, Head of Operation Sporting Mandalika Grand Prix Association, MGPA, menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang dilakukan untuk homologasi. Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB. Homologasi adalah salah satu syarat untuk mengatakan bahwa sirkuit tersebut sudah layak pakai, ucap dan di Mandalika belum lama ini. Kelayakan sirkuit yang pertama dilihat adalah treknya, lalu sirkuit. Trek dilihat dari kondisi aspal, run-off area, post marshal, medical center, dan masih banyak aspek lainnya. Kami dari Organizing Committee MGPA sangat yakin bahwa homologasi akan dilakukan 1 minggu sebelum balapan dimulai.
Artinya, sekitar tanggal 11 sampai 12 November 2021 untuk ATC, sedang tanggal 17 sampai 18 November untuk WSBK. Mengapa dua kali, dan menjelaskan bahwa keduanya berada di bawah federasi yang berbeda. Untuk ATC berada di bawah FIM Asia, sedangkan WSBK di bawah FIM Dunia. Kita mohon doa restunya atas nama Indonesia. Kita mampu melaksanakan ATC sebagai warm up dan dilanjut dengan WSBK, dan tahun depan ada MotoGP di Maret 2022, ucapnya. Fakta menarik sirkuit Mandalika, trek jalan raya paling aman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) demi meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur memutuskan untuk membangun sirkuit level internasional. Tapi, ia juga ingin trek tersebut jadi destinasi wisata ketika tidak ada event balap. Setelah melakukan diskusi panjang, pria yang kerap disapa Bari itu melakukan pendekatan dengan VINCI untuk menjadi investor. Setelah itu, ITDC melakukan pendekatan dengan Dorna Sports, hingga akhirnya mendapatkan kontrak MotoGP dan World Superbike (WSBK). Abdul Bar juga langsung membentuk Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Untuk mengelola seluruh keperluan yang diperlukan untuk menggelar event balap. Namun ITDC lebih dulu fokus untuk membangun sirkuit. Pasalnya, mereka menginginkan sirkuit berkonsep jalan raya yang belum pernah digunakan oleh MotoGP sebelumnya. Seperti diketahui, sirkuit jalan raya hanya digunakan pada ajang balap Formula 1 dengan area yang terbatas dan run-off yang tak lebar. Jelas ini sangat berbahaya untuk MotoGP di mana mereka membutuhkan zona penyelamatan yang luas. Oleh karena itu, diskusi panjang dilakukan oleh ITDC, Dorna Sports, FIM, dan juga ini sebagai induk balap motor Indonesia. Setelah pembahasan mengenai konsep, keselamatan dan keamanan pembalap dengan sirkuit yang diinginkan di ITDC, maka terciptalah kerangka awal sirkuit Mandalika.